Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali di kelas online kita, ya, kelas jarak jauh. Nah, untuk materi manajemen database dengan submateri yang akan kita pelajari bersama pada hari ini tentang perkembangan cloud system. Nah, bagi saudara yang masih asing mendengarkan cloud system, semoga dengan penjelasan kita hari ini bisa menambah ilmu dan wawasan baru bagi saudara. Baik, silakan saudara untuk memperhatikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Semoga saudara nanti tetap bisa memahami dan makna dari materi ini, dan harapan saya saudara bisa mendapatkan intisari dari video ini. Seperti yang saudara lihat pada gambar, nah ini saya mengambil sumber dari Wikipedia. Jadi saat ini ada transisi media penyimpanan, ya. Kalau pada era zaman dulu, ya, kita menyimpan itu dalam media kertas yang nanti di-filing secara rapi pada sebuah lemari. Nah, itu adalah cara penyimpanan bagi masyarakat yang memang sudah kolonial, ya. Nah, kemudian ada era pergeseran di tahun 80, 90 hingga ke tahun 2000-an bahkan, ya. Itu ada alatnya untuk menyimpan dalam sebuah microchips, ya. Dulu adalah hard disk eksternal, hard disk internal, kemudian memory drive, compact disk, lalu mungkin di era saudara sekolah berkembang yang namanya flash disk, ya. Hingga saat ini mungkin ada beberapa yang punya flash disk itu sudah dianggap barang prasejarah mungkin, ya. Nah, saat ini rekan-rekan menyimpan sesuatu media itu dalam sebuah penyimpanan yang berupa cloud system, ya, kalau saudara saat ini mengikuti. Apa itu yang dimaksud dengan cloud system? Jadi kalau saudara mengenal dengan yang namanya Google Drive, ya, itu adalah salah satu bentuk atau produk dari cloud system, ya. Jadi kenapa dinamakan cloud system atau sistem komputasi awan? Nah, karena kita tuh seakan menyimpan memori itu di atas awan, ya kan? Tidak ada medianya, tetapi ya seolah-olah disimpan di atas saja gitu, ya. Jadi kita ibaratkan awan itu sebagai sebuah media, makanya dinamakan cloud, ya, cloud system. Nah, jadi kalau pada era kecenderungan komputer, ya, saat ini komputer itu kalau dulu memang fungsinya adalah sharing, ya. Komputer itu kan tidak hanya digunakan tapi sharing dalam artian itu ada semacam server yang pada minggu lalu saya jelaskan, ya. Kemarin kita belajar tentang client server. Nah, ini kan salah satu bentuk dari kecenderungan komputer, ya. Nah, saat ini komputer itu tidak menjadi sebuah komoditas untuk sebuah komunitas saja, tapi sudah semua lini itu saat ini sudah menggunakan komputer saat ini. Contohnya ketika kita berbelanja saja sudah di-tag pembeliannya melalui komputer. Nah, jadi membuktikan bahwa komputer saat ini sudah masuk ke semua lini bisnis dan semua lini yang ada di usaha yang ada di sekitar kita. Jadi pertanyaannya, apa komputer untuk generasi selanjutnya? Saat ini pun kita tidak ada yang tahu, ya. 5 tahun yang lalu saudara tidak pernah berpikir bahwa saudara akan menggunakan komputer tablet yang bisa mengerjakan semua pekerjaan milik saudara. Dan bahkan saat ini pun untuk membuat sebuah presentasi, ya, kita tidak perlu memerlukan proyektor yang eksternal seperti yang ada di kelas. Dari komputernya pun sudah langsung bisa menembakkan layar proyektor ke depan, itu juga sudah ada, cuman kan belum terlalu familiar kita gunakan. Nah, jadi pertanyaan, kira-kira ke depan itu komputer akan menjadi seperti apa kalau saat ini sudah menggunakan cloud system, lalu penyimpanan the next itu kira-kira akan seperti apa? Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan seperti yang saya jelaskan di kelas. Penyimpanan mungkin sudah ada di sel tubuh kita. Jadi tubuh kita ini diibaratkan sebuah memori atau diibaratkan sebuah database. Nah, itu who knows yang akan seperti itu, ya, nggak ada yang tahu.
Nah, ini hanya gambaran saja ya, gambaran kira-kira merek-merek yang ada di sini itu merupakan yang mungkin nanti akan menjadi lebih usang ke nantinya ya. Google pun saat ini juga sudah beberapa dikalahkan dengan media pencarian yang lain. Jadi sudah ada AI yang berkembang. Jadi ya sungguh sangat dinamis perkembangan IT. Jadi kalau kita memang hanya berpaku dan tidak mau mengupgrade diri, ya saya rasa kita akan ketinggalan dengan adanya perkembangan komputer yang saat ini berkembang cukup masif sekali ya. Nah, jadi ini adalah definisi dari computing atau cloud computing. Jadi memang cara pelayanan dan cara penggunaan itu ya mengkoneksikan beberapa hardware di seluruh dunia atau mungkin di seluruh pengguna itu dihubungkan dengan uh, cloud ya. Jadi kalau saudara mempunyai drive bersama di kelas misalkan untuk pengumpulan tugas, saudara membuat drive Google Drive yang bisa diakses semua mahasiswa yang ada di kelas. Jadi untuk mengkontrol siapa yang sudah mengumpulkan dan mungkin saudara ingin sharing dengan beberapa teman tentang materi dan sebagainya, saudara bisa memiliki drive yang aksesnya itu hanya saudara saja yang bisa menggunakan atau siapapun yang memiliki link akses ke sana. Nah, itu bisa dimungkinkan. Nah, dan itu pun sistemnya juga gratis. Nah, kalau itu sudah sampai 15 giga kan saudara diwajibkan membayarkan kalau yang di Google Drive. Nah, jadi saat ini semua sudah digratiskan karena menurut mereka ini tidak memerlukan penyimpanan yang mahal ya. Kalau dulu kita membeli sebuah flash disk, saudara bisa mungkin masih ingat ya. Harga flash disk untuk kapasitas 5 giga, even 10 giga itu saya rasa bukan harga yang murah ya. Bisa mungkin 100, 200 bahkan 300 ribu saat itu. Ya. Tapi saat ini saudara bisa memiliki fasilitas penyimpanan sebanyak 15 giga secara gratis. Nah, ini sebuah revolusi perkembangan komputer yang kita tidak pernah bisa mengekspek ya. Nah, menurut Profesor Stephen Greaves ya, internet itu bisa dianggap sebagai awan besar yang isinya itu adalah interkoneksi dari beberapa file atau beberapa sebuah alat atau platform ya. Nah, jadi diibaratkan di tengah itu adalah cloud computingnya. Nah, dikelilingi oleh misalkan online storage ya. Online storage-nya itu dari apa? Misalkan penyimpanan dari Google yang gratisan ya. Nah, ini anak-anaknya itu ibaratnya yang kecil-kecil ini ya. Nah, ini kalau saudara ingin mengakses lebih besar lagi maka diwajibkan untuk membayar. Nah, ini kan ibaratnya ya. Nah, lalu kira-kira apa dampak untuk perusahaan dengan adanya cloud computing ini? Nah, kita lihat yang poin kedua, perusahaan tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran untuk pembelian dan perawatan infrastruktur. Nah, kalau zaman dulu mungkin sebelum adanya cloud computing, perusahaan pun harus membeli sebuah memori besar untuk menyimpan data-datanya. Ya, dan itu pun juga perlu maintenance dan perlu operator juga. Nah, dengan adanya cloud computing ini membuat perusahaan memangkas biaya itu sehingga ya kita cukup hanya menggunakan pihak ketiga saja untuk apa? Untuk membuat pelayanan penyimpanan yang tidak ada di perusahaan. Artinya perusahaan hanya perlu membayar jasa kepada perusahaan computing untuk dititipkan datanya ke mereka. Nah, pertanyaannya, kira-kira aman enggak gitu? Kalau misalkan data itu kita titipkan ke sana dan itu sudah digaransi ya, dan itu semuanya aman. Nah, jadi tidak perlu khawatir bahwa data yang dititipkan itu akan terbobol oleh serangan hacker dan sebagainya. Nah, mereka sudah menggaranti itu tidak akan bisa dibobol ya. Nah, pertanyaannya sekarang malah jadi timbul pertanyaan baru. Nah, terus lalu untuk beberapa perusahaan dan perbankan yang dibobol sistem hackingnya itu bagaimana itu Pak? Kok bisa? Nah, itu nanti kita jawab off the record saja ya. Ini menyangkut hal yang sensitif kalau kita bahas di media yang terpublik ini. Lalu bagaimana konsep dalam cloud computing? Ya, jadi cloud computing ini
Mereka ibaratkan sebuah rental yang menyewakan jaringan atau penyimpanan kepada perusahaan atau individu yang membutuhkan tambahan infrastruktur yang sifatnya online. Kemudian platform as a service yaitu seperti vendor server, artinya kita tidak perlu memiliki server sendiri ya. Sistem client server kemarin saudara bisa gunakan di sini. Artinya kita tidak perlu membeli atau mengadakan client server sendiri, tapi kita menggunakan platform as a service seperti vendor server. Jadi menggunakan pihak ketiga sebagai jasa servernya. Kemudian untuk software as a service, nah itu software yang mereka tawarkan ya, contohnya seperti Google Apps. Nah itu kan kita nggak perlu memaintain Google ya, kita tinggal hanya menggunakan untuk beberapa platform yang gratis atau software yang gratis. Nah itu bisa kita gunakan. Nah kemudian karakteristik dari cloud computing, nah itu ada kita lihat di utility computing. Ya. Artinya saudara bisa menggunakan kapan saja, ya. Artinya, saudara di rumah, di sekolah, dan bahkan dimanapun, kalau saudara memiliki Google Service atau Google Drive, ya, saudara bisa menggunakan di mana aja kan, tidak harus ketemu, dan saudara bisa sharing data antar teman, ya kan? Artinya, itu bisa diakses di mana aja, lebih fleksibel, ya. Tidak seperti flash disk yang saudara harus menyimpan, dan kalau kehilangan saudara sudah paniknya setengah mati ya kalau kehilangan flash disk. Kemudian yang selanjutnya autonomic computing, yaitu bisa memiliki self management. Jadi artinya ketika terjadi ada serangan virus ya, itu sudah ada antivirusnya sendiri yang bisa memisahkan mana virus, mana data yang penting. Jadi tidak riskan seperti yang ada di flash disk saat itu ya. Itu kita skip. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa sih keuntungan dari cloud computing ini ya? Apa kira-kira keuntungannya? Nah, yang ketiga, hanya perlu koneksi internet, itu benar. Ya, saudara tidak bisa mengakses Google Drive kalau tanpa internet. Tapi pertanyaannya, mungkin di mana Pak saya bisa mengakses internet? Nah, ini sekarang pertanyaan yang sungguh tidak masuk akal ya saat ini. Kita bisa pergi kemanapun dan dimanapun untuk menggunakan Google Drive atau mengakses internet bahkan gratis sekalipun ya. Saudara bisa pergi ke kampus mengakses wifi gratis. Saya bisa pergi kemana aja, ya itu jelas bisa gratis juga. Dan artinya no need more effort. Saudara bisa kemana aja ya. Jadi untuk yang efisiensi yang terakhir itu green energy. Dengan hanya menggunakan cloud computing sebagai media penyimpanan, artinya apa? Tidak ada limbah-limbah komputer lagi saat ini. Kok jadi limbah? Maksudnya gimana Pak? Coba saudara bayangkan. Dulu ketika era CD ya, kemudian era flash disk, seberapa banyak saudara akan menghabiskan uang atau media penyimpanan hanya untuk menyimpan CD atau untuk menyimpan flash disk. Nah, saudara memerlukan tempat khusus untuk menyimpan ya. Nah, ini yang kita maksud sebuah green energy ya. Nah, lalu kendala dari cloud computing ini apa kira-kira? Nah, yang pertama adalah ketika data disimpan di cloud, apakah itu masih menjadi milik Anda? Nah, ini sebenarnya hal yang abu-abu ya. Tapi saya rasa itu iya, karena itu kan menggunakan akun email saudara yang secara pribadi. Ya selama akun email itu tidak diberikan ke orang lain, ya itu akan menjadi hak milik kita ya. Ya tidak akan berpindah kemanapun. Jadi ya memang itu sifatnya lebih personal. Kecuali saudara sharing data atau sharing password ke orang lain, maka ya tidak menjadi milik kita sendiri ya. Kemudian dalam penggunaan cloud computing itu ada namanya vBlock Infrastructure Package ya. Nah, ini saudara dipelajari di TI ya, teknologi informasi tentang penggunaan Cisco. Nah, ini kita skip saja. Ini juga kita skip karena ini ada di sistem teknologi informasi ya, bukan dipelajari di
manajemen basis datanya accounting. Nah, kemudian penggunaan cloud computing untuk Windows Azure. Nah, ini kira-kira ini gambaran saja. Jadi tidak saudara tidak mempelajari mendalam, tapi hanya sekilas saja. Nah, ini hanya gambaran service platformnya saja. Nah, kira-kira user interface-nya itu seperti inilah. Jadi biar tahu gambarannya, tidak perlu masuk terlalu dalam. Nah, ini adalah posisi Microsoft Cloud Service. Nah, jadi kalau saudara dari kemarin belajar apa itu cloud service, sudah gimana sistemnya, nah ini gambarannya. Ya minimal tahulah apa namanya covernya dalam cloud service itu seperti apa. Nah ini yang dimiliki oleh Microsoft ya. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini untuk pembuatan cloud service atau media penyimpanannya. Nah kalau ini yang dimiliki oleh Google Cloud ya. Nah Google Cloud ini ya seperti Google Drive yang saudara miliki ya. Itu bisa berisi email saudara, bisa melakukan penyimpanan, dan bahkan di pilihan Google itu kan ada Google Keeps ya, saudara bisa menyimpan notes penting yang bisa saudara akses dari komputer, dari handphone ya. Nah, coba saudara lihat Google Keeps itu isinya seperti notes yang ada di atas awan, dia tidak tersimpan di handphone. Jadi ketika saat itu saya berpindah dari HP satu ke yang lainnya, menyimpan catatan-catatan itu tinggal saya install ulang dan masukkan email saya, sudah langsung terpindah semua data-data notes-nya ya. Jadi saat ini sudah sangat luar biasa perkembangan dunia penyimpanan. Nah, ini adalah grafik dari VMware Cloud ya, itu salah satu bentuk produk ya selain kayak Google tadi. Nah ini pertanyaannya ini, kira-kira di Indonesia ini sudah seberapa banyak yang menggunakan cloud ya? Saat ini pasarnya masih kecil ya, karena belum terlalu familiar. Karena ya memang masyarakat kita ini belum terbiasa menggunakan media penyimpanan. Mereka masih rata-rata menggunakan media yang sangat tradisional ya, artinya dicatat atau bahkan disimpan di handphone, di memori handphone ya. Jadi ketika handphonenya hilang, bingung dia ya. Alasannya bukan karena harga, tapi karena data yang ada di dalamnya ya. Dan saat ini untuk penyimpanan tersebut Indonesia dikuasai oleh Telkom. Nah, ya, untuk Telkom produknya seperti apa? Nah, silakan googling ya. Baik, ini makin materi yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Nah, tentang materi cloud system ini nanti akan saya berikan penugasan terkait studi kasus ya. Semoga saudara menjadi lebih mengerti intisari dari cloud system itu seperti apa dan implementasinya seperti apa. Baik, terima kasih saudara atas atensi yang diberikan menyimak video ini dari awal hingga akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.